Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pada mata kuliah Konseling Rehabilitas Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 7 unit 1, di mana anggotanya ada Rena Anggraini dan Siti Mardianti. Baik, di sini kami akan membahas judul yaitu advokasi atau pembelaan dalam konseling rehabilitasi menurut referensi buku T.F. Ringgar dan Dennis R. Maki. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya Siti Mardianti akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai apa sih pengertian dari advokasi. Menurut konseling rehabilitasi, yang dimaksud dengan advokasi yaitu suatu pembelaan, di mana pembelaan ini maksud yaitu pembelaan terhadap mereka yang direhabilitasi, di mana mereka itu memiliki kekurangan dan hak-hak mereka tercederai. Selanjutnya, apa sih tujuan daripada advokasi? Tujuan daripada advokasi yaitu untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak ada atau yang belum jelas terjadi, yang ditunjukkan untuk orang-orang yang memiliki kekurangan di dalam konseling rehabilitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi konseling multikultural. Menurut Ridley dan Kleiner, argumen untuk integrasi multikultural ke dalam konseling itu telah bertumpu pada mengubah demokrasi, ras, dan etnis di Amerika Serikat pada kala itu. Namun, secara problematis, argumen ini sering mengabaikan aspek-aspek lain dari keragaman yang ada. Misalkan saja orientasi seksual, perempuan, dan kemampuan seseorang, dan menempatkan multikulturalisme dengan ras dan etnis yang sejajar. Baik, selanjutnya, multikulturalisme secara umum yaitu dapat mendorong institusi dan individu untuk mencari transformasi sistem daripada menerima perubahan tambahan atau reorganisasi yang menurut mereka itu sangat dangkal. Dalam hal ini pula, model konseling CCC yang dikemukakan oleh Herr Hanson tahun 1990 itu merupakan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mempertimbangkan bagaimana sih advokasi itu dapat menjadi bagian integral dari peran tersebut. Dalam model ini pula, peran konselor rehabilitasi meliputi 3 fungsi utama, yaitu sebagai koordinasi, sebagai konselor, dan konsultasi. Advokasi dalam konseling, khususnya di dalam konseling rehabilitasi, memiliki tantangan dan banyak nilai yang melekat dalam proses konseling, baik melalui model tradisional maupun dalam psikoterapi, di mana tantangan yang dimiliki atau yang sering dijumpai oleh seorang konselor saat membantu individu yaitu mengenai tentang terbatasnya waktu atau terapi yang terlampau singkat, jarak psikologis antara klien dan konselor, dan hubungan yang ganda yaitu antara konselor dan klien, di mana advokasi ini menghadap gagasan bahwa dengan sendirinya klien itu tuh dapat bertanggung jawab atas situasi mereka, yaitu bahwa itu merupakan adalah situasi yang transdistorsi. Di dalam psikoterapi tradisional, klien cenderung tidak berdaya dan mungkin merasa kekurangan hak pilihan bagi mereka karena asumsi yang mungkin dimiliki banyak konselor tentang klien, misalnya bahwa klien dan konselor itu mengetahui apa yang terbaik untuk klien, tidak mengikut sertakan klien dalam pengambilan keputusan, dan menstigmatisasi individu melalui label yang berorientasi pada defisit. Dalam konseling rehabilitasi ini, konselor bekerja sama dengan klien itu sangat penting, di mana antara kerjasama tersebut dapat mengidentifikasi bagian daripada masalah yang sedang dihadapi oleh si klien, baik bersifat internal dan bagian yang bersifat eksternal, serta tindakan yang dapat dilakukan klien untuk mengubah masalah sistematis. Misalkan saja seperti contoh,
ketika ada organisasi memberikan bantuan, yaitu salah satu melanggengkan hambatan, tidak hanya klien harus menyuarakan keprihatinan mereka, tetapi tanggung jawab konselor sebagai anggota organisasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai advokasi dalam konseling. Di situ ada poin yang A, yaitu kualitasasi profesi, di mana dalam hal ini membahas mengenai masalah di dalam advokasi atau pembelaan, sebagaimana merupakan masalah yang idential profesional dan bukan semata-mata masalah praktis. Tindakan yang mengikut sertakan klien dengan menghilangkan atau berkurangnya hambatan kelembagaan dan budaya mungkin memiliki efek sekunder, yaitu memberdayakan klien dan mendorong tindakan sosial di masa depan klien. Di mana dalam hal ini juga banyak sekali stigma terhadap perubahan kelembagaan dan budaya elemen advokasi dan pengorganisasian masyarakat. Itu sering kita jumpain, bukan hanya sekarang saja, melainkan sejak tahun 1970-an masalah advokasi ini telah banyak dibicarakan di media cetak maupun di media online. Saya Rena Anggraini akan menjelaskan tentang pelatihan advokasi. Pelatihan advokasi adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam pelatihan konseling. Seiring dengan kursus kerja, pelatihan konseling menyiratkan kebutuhan untuk bekerja tatap muka dengan klien, serta untuk pengawasan yang kompeten. Nah, bagaimana pengawasan yang kompeten? Menurut Ridley dan Kleiner mengatakan, kompetensi multikultural dapat dirasakan sebagai rasa efikasi diri yang mungkin dimiliki konselor tentang pekerjaan dengan beragam masyarakat dan kelompok. Dan kompetensi multikultural yang dimiliki konselor mempunyai keahlian khusus dalam bekerja dengan orang-orang yang beragam. Meskipun konselor kadang-kadang memiliki rasa efikasi diri yang tinggi, mereka mungkin tidak memiliki kecakapan yang tepat memungkinkan mereka untuk bekerja secara efektif dengan beragam masyarakat dan kelompok. Masalah ini berkaitan dengan advokasi dalam konseling rehabilitasi, karena konselor mungkin memiliki rasa kompetensi untuk menjadi advokasi bagi klien, tetapi mungkin menemukan diri mereka bingung ketika datang ke pribadi nyata dan aksi advokasi. Dengan demikian, pelatihan dan supervisi mereka menjadi bagian integral dari advokasi konseling rehabilitasi. Masalah pelatihan untuk konselor rehabilitasi adalah bahwa lingkungan yang mereka tantang untuk klien mereka mungkin dengan lingkungan yang mempekerjakannya mereka. Oleh karena itu, sebagai konselor rehabilitasi berusaha untuk terlibat dan mengubah lingkungan untuk klien. Mereka mungkin menjadi sangat sadar bahwa pekerjaan mereka mungkin terancam. Pelatihan akan berguna mengenai cara mengidentifikasi dan menyelesaikan dilema ini. Model yang dapat memberikan panduan yang baik untuk pelatihan advokasi adalah pendekatan portofolio. Menurut Coleman dan Howe memberikan model penggunaan penilaian portofolio untuk mengevaluasi dan mendukung perkembangan klien seputar isu-isu multikultural. Model ini dapat diterapkan untuk advokasi dalam pelatihan konseling rehabilitasi. Dengan menggunakan model jenis ini, klien akan mengembangkan portofolio kegiatan pelatihan dan praktik yang terkait dengan pekerjaan advokasi yang telah mereka selesaikan selama program. Pelatihan yang efektif akan mencakup keterampilan dalam mengidentifikasi situasi masalah dan menentukan jenis advokasi yang sesuai. Meskipun masalah advokasi bukanlah hal yang baru untuk konseling rehabilitasi, ada kebutuhan untuk lebih memperhatikan kursus, kurikulum, dan pengawasan yang diperlukan untuk menjadi advokat konseling rehabilitas yang efektif. Inilah penjelasan kami dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.